suatu desa, ada seorang dukun sesat yang menyalahgunakan ilmunya untuk menarik lawan jenisnya dengan berpenampilan seperti seorang ustadz. Dukun itu bernama Kontol Loyo, dan setelah dia berpenampilan seperti seorang ustadz, maka dukun itu pun mengganti namanya dengan sebutan Abi Al-Wahabi. Orang-orang kampung biasa menyebutnya Ustadz Wahabi. Ustadz Wahabi itu pun membuka praktek pengajian di kampung desa Ngacen. Dengan berbagai macam tipu dayanya, orang-orang jadi banyak datang kepadanya. Dari para janda-janda muda, bahkan sampai para janda-janda tua, banyak yang datang ingin belajar ilmu agama kepadanya. Sebelum Ustadz dukun tersesat itu melancarkan aksinya yang bertopengkan agama, bahkan ada beberapa wanita yang jadi korbannya. Dukun itu sering berdakwah dan berceramah berkeliling kampung desa Ngacen. Memang di kampung desa Ngacen, para warga-warganya masih banyak yang tidak paham tentang ilmu agama. Pengetahuan mereka masih buta. Untuk itu, para warga desa Ngacen jadi sasaran empuk bagi sang dukun yang menyamar bak seorang ulama yang ternama. Hari demi hari sang dukun yang bernama Ustadz Wahabi itu namanya pun kian semakin tersohor di penjuru desa. Harta semakin berlimpah berkat sumbangan dari para warga. Sebelum Ustadz Wahabi itu kepergok mencabuli beberapa orang wanita yang ada di desanya, para warga banyak yang datang dan ingin meminta berkat kepadanya dengan syarat harus memberi mahar kepadanya. Namun sayang yang datang untuk meminta berkat kepada Ustadz Wahabi itu tidak semua dari orang kaya atau dari kalangan orang yang berada. Sampai pada satu ketika, ada seorang wanita cantik kembang desa yang ingin belajar ilmu agama kepadanya. Sang Ustadz Wahabi itu pun mulai berpikir ingin menyalurkan hawa nafsu bejatnya kepada wanita cantik kembang desa yang baru saja datang di kediamannya. Awalnya Ustadz Wahabi itu menerima wanita kembang desa itu sebagai anggota jamaahnya. Namun ketika Ustadz Wahabi itu meminta bayaran kepadanya, wanita itu ternyata tidak memiliki apa-apa untuk bisa diberikan kepada Ustadz pembimbing ilmu agamanya. Dengan pikiran gila yang penuh dengan hawa nafsu bejatnya, Ustadz Wahabi itu pun menyuruh agar wanita kembang desa itu setelah selesai pengajiannya agar bisa datang menghadap kepadanya. Selang beberapa waktu pengajiannya pun selesai. Sang gadis cantik kembang desa menggunakan hijab memakai mukena mencoba menghampiri ustadznya. Ustadz Wahabi itu pun berkata, "Bersedekahlah di saat keadaan lapang ataupun di saat keadaan sempit, dan bersedekahlah dengan harta bahkan jiwa dan raga, agar hidup penuh berkah dan bisa masuk surga." Gadis kembang desa itu pun lantas bertanya kepada Ustadz Wahabinya, "Apakah gerangan yang bisa saya berikan agar hidup saya bisa mendapatkan berkah dan kelak bisa masuk surga?" Ustadz dukun Wahabi itu pun tentu saja gembira melihat kepolosan gadis kembang desa yang sebentar lagi akan jadi mangsa hawa nafsu bejatnya. Lalu Ustadz Wahabi itu pun berkata, "Masuklah ke dalam kamar mandi dan lepaslah semua pakaianmu di sana agar dirimu suci, dan nanti aku akan menemanimu dan memasukkanmu ke dalam surga yang penuh kenikmatan di dalamnya." Setelah beberapa saat wanita kembang desa itu pun memenuhi apa perkataan Ustadz Wahabinya. Wanita kembang desa itu pun sudah melepaskan semua pakaiannya, dan terlihatlah lekuk-lekuk tubuh indahnya yang segar lagi muda cantik jelita. Melihat lekuk tubuh indah, wanita manis kembang desa yang sudah berdiri terbuka tanpa busana, Ustadz Wahabi itu pun dengan rakusnya menjilati semua lekuk tubuh wanita kembang desa yang tak lain adalah santriwatinya. Hampir setiap sudut dan lekuk tubuh santriwatinya itu dijilati oleh Ustadz Wahabi. Sampai-sampai santriwati kembang desa itu pun
merasakan nikmat yang tak tertahankan, dan dia mendesah mengeluarkan suara yang diakibatkan oleh kenikmatan yang diberikan oleh Ustadz Wahabinya. Kenapa kita mandiin di sini ya teman-teman? Karena Ternyata kejadian itu si ibu tidak hanya terjadi kepada santriwatinya, tetapi juga sering terjadi kepada wanita-wanita miskin lainnya yang ada di desanya dengan berkedok agama. Wanita desa yang miskin turut banyak yang menjadi mangsa hawa nafsu bejatnya. gitu. Jadi intinya ikhtiar Masyarakat desa yang berharap dia sebenarnya bisa mendapatkan pelajaran ilmu agama dari ustadz yang diikutinya, justru malah membawanya pada jalan gitu ya. perbudakan hawa nafsu bejatnya seorang dukun sesat Makanya yang menyamar bak seorang ulama. karena emang udah habis-habisan Dan yang paling parah adalah seorang itu dukun sesat bergaya ulama yang bernama Ustadz Wahabi ini pun juga pernah dipercaya untuk mengobati beberapa wanita cantik yang diduga depresi akibat gagal jadi caleg. Justru malah dimanfaatkannya untuk tetap bisa menyalurkan hawa nafsu gilanya. Wanita cantik yang hilang akal akibat kalah jadi calon caleg. Wanita itu pun diajaknya untuk mau melakukan ritual berhubungan badan di pinggir sungai. Dan setelah Ustadz Wahabi itu puas menyalurkan hawa nafsu bejatnya, dukun sesat itu pun membiarkan wanita itu dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana, dengan posisi paha terbuka dan ditaburi bunga-bunga di area rambut dan bulu vaginanya. biar cantik ya Mbak ya. Sekitar kurang lebih Ya. ada 20 wanita muda nan cantik jelita yang kini sudah menjadi korban keganasan nafsu bejatnya. Oh, Ustadz dukun tersesat sering membawa para korban nafsu bejatnya di area pinggiran sungai untuk menyalurkan segala kepuasan hawa nafsu bejatnya. Sampai pada akhirnya, segala nafsu bejat Ustadz tersebut iya, tanya. dapat diketahui oleh seorang warga Sekarang harus yang memiliki pengetahuan sejati dan faham akan ilmu agama. Segala perbuatan bejat dukun sesat itu pun dapat diberantas karena yang diajarkan Ustadz dukun bergaya ulama itu menyalahi ketentuan hukum di dalam beragama. ngapain di sini Pak? Semoga kisah ini membawa hikmah dan renungan pada kita semua, Mungkin yang karena dunia karena emang udah adalah bagian dari kisah misteri. seorang itu Dukung channel ini anak-anak dengan menekan tombol dan mungkin subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di lain waktu dengan kisah-kisah misteri ekstrim selanjutnya.